Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, sekitar 10 hektar lahan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pamunas Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah terbakar pada Minggu malam. Api dengan cepat menjalar karena lahan tersebut kering terpengaruh cuaca ekstrim yang sedang melanda wilayah Sulawesi Tengah. Petugas BPBD setempat turun tangan memadamkan api dibantu dengan petugas pemadam kebakaran serta warga sekitar. Dekat kosku guys. So di belakang, di samping gereja. Gereja. Pemirsa, pemakaman pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setio Herlambang diwarnai dengan isak tangis dari pihak keluarga. Sementara itu, kerabat almarhum mengungkapkan jika almarhum sempat mengungkapkan keinginannya untuk bisa pindah tugas ke Jawa. Istri Brigadir Setio Herlambang tak kuasa menahan tangis saat mengantar jenazah suaminya ke pemakaman umum Desa Sumber Agung, Wuleri, Sabtu petang. Sementara anak pertama almarhum Muhammad Fabian Aldafi terlihat tegar meski kebingungan. Kerabat Brigadir Setio Herlambang, Rizky Aritonang, mengaku masih berkomunikasi dengan almarhum awal September lalu. Dikatakan jika setiap pulang kampung, almarhum main ke rumahnya. Almarhum juga sosok yang ramah dan dekat dengan kerabat di Kendal. Dirinya mengungkapkan almarhum Brigadir Setio Herlambang pernah bercerita ingin pindah ke Jawa agar dekat dengan istri dan anaknya. Terlebih sebentar lagi istri almarhum akan melahirkan anak kedua. Unek-unek cerita itu pengen pulang ke rumah, dan yang sering Mas Lambang ceritakan kepada saya itu tentang dia berkeinginan sekali untuk pindah dinas di Jawa. Impian dia yang belum bisa tercapai lah, karena beliau anak tunggal, anak cowok tunggal, ingin menjaga ibu. Cita-cita beliau yang diceritakan kepada saya hanya itu terus. Pemakaman Brigpol Setio Herlambang tak jauh dari rumah duka. Karena kedatangan jenazah menjelang petang, azan maghrib baru diperangkatkan dan sebelumnya dilakukan upacara militer. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Satbrimob Polda Kalimantan Utara AKBP Sutrisno Hadi. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menghadapi pemilu 2024, Polda Jawa Tengah menggelar sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di sirkuit Mijen Kota Semarang. Latihan ini sebagai penjelas teknis koordinasi antar instansi dalam penanggulangan kerawanan gangguan Kamtipmas pada pelaksanaan di setiap tahapan pemilu. Pelaksanaan latihan Sispam Kota diikuti 1.200 personil dari jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Latihan ini sebagai penjelasan teknis koordinasi terkait langkah pengamanan terkait sinergisitas TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, latihan Sispam Kota di sirkuit Mijen merupakan latihan terakhir. Sebelumnya masing-masing Polres sudah melaksanakan latihan Sispam Kota bersama dengan Kodim dan pemerintah daerah tingkat 2 setempat. Dalam sistem pengamanan pemilu 2024, Polda Jawa Tengah menerjunkan unit cyber dikendalikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Unit cyber juga dilakukan di Intelijen, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan Humas. Dengan harapan pada saatnya nanti seluruh tahapan pemilu
yang nanti setelah digelar oleh KPU dan Bawaslu sebagai semangat, jajaran Polda Jawa Tengah berikut Forkomindanya atau dengan struktur yang ada sudah siap pakai dalam penggunaannya. Dua Maya, kita punya unit cyber, pengendalinya adalah di Krimsus. Unit cyber ini tidak hanya dilakukan oleh kriminal khusus, tetapi di intelijen ada, kemudian di Krimum ada, di Humas ada. Di mana unit cyber ini akan kita perkuat pada saat nanti pelaksanaan gelaran pilkada. Artinya di cyber itu ada virtual police. Jadi virtual police-nya itu akan kita gunakan mengingatkan pada masyarakat bahwa itu adalah black campaign, mengingatkan pada masyarakat bahwa itu adalah hoax, mengingatkan pada masyarakat bahwa itu merupakan potensi tindak pidana. Bila virtual police kita lakukan tidak mampu, maka kita akan serahkan kepada Gakumdu apakah itu merupakan pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Sementara itu, penjabat PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang turut hadir dalam latihan Sispam Kota mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN tetap netral dan tidak bermain politik praktis dalam pemilu 2024 mendatang. Ia meminta setiap ASN harus memahami betul bagaimana situasi politik saat ini. Jadi terkait dengan pelaksanaan pemilu, kami sudah menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara ya. Jadi kita harus mengetahui ya, memahami bagaimana politik itu ya. Tetapi tidak ada anggota ASN, aparatur sipil negara yang bermain politik praktis ya. Di dalam hal ini ASN netral dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini. Nana Sujana menambahkan masing-masing instansi tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan kebersamaan dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di pemilu mendatang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia, pemirsa. Pulau Sangiang merupakan salah satu dari 81 pulau di perairan Banten. Pulau ini menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di balik keindahan pulau ini tersimpan kesederhanaan warga Sangiang yang tak mudah dijumpai pada zaman modern. Selamat datang di Pulau Sangiang, Pulau Mungil yang terletak di antara Jawa dan Sumatera. Tak berlebihan nampaknya disebut Pulau Mungil karena luasnya saja hanya sekitar 7 km persegi atau 700 hektar. Pulau Sangiang secara administratif masuk dalam Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Menuju ke sana bisa memulai perjalanan dari Pelabuhan Anyer, menyewa perahu, dan menembus Selat Sunda selama 1 jam. Pantai yang masih alami, yang tentu saja sepi, jadi suguhan menarik ketika berkunjung ke pulau ini. Hanya itu? Enggak dong. Suguhan lain yang tak kalah seru adalah berinteraksi langsung dengan warga pulau. Pulau Sangiang hanya dihuni oleh 18 kepala keluarga. Hubungan antar penghuni tentu semakin erat dan hangat. Bahkan mereka kompak membuat pengumuman unik tentang komersialisasi pulau, sebuah pendirian yang sederhana. Kesederhanaan ini pula yang terpancar dari kehidupan sehari-hari para warga. Engkos Kosasih dan Sukri adalah 2 di antaranya. Mereka berbeda dengan manusia modern kebanyakan yang seolah tak pernah kenal dengan kata cukup. Karena kenyamanan, terutama kenyamanan ya. Jadi nggak memikirkan pengen punya mobil atau pengen punya motor. Tetap hanya punya beras, gula kopi. Ya kalau ikan ngambil sendiri di sini. Empang saya lebar. Kalau kelapa sekarang kena kata anak saya itu di sini di sana di darat udah 3.000-an lebih per butir di daratnya. Itu belum masih kotor, itu belum dipetik, diambil ongkos ngambil kelapanya, diambil untuk ongkos kapalnya begitu.
Namun sederhana tak melulu bermakna semuanya serba ketinggalan. Untuk ketersediaan energi misalnya, warga Pulau Sangiang sudah cukup akrab menggunakan panel surya. Panas dari matahari yang dikumpulkan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut para warga, memanfaatkan dan melestarikan alam Pulau Sangiang merupakan sebuah kewajiban. Alam Sangiang telah menjadi anugerah yang harus dijaga untuk diteruskan ke anak dan cucu mereka nanti. Pemirsa, lahan seluas 50 hektar di Tanjung Piau, Kota Batam, Kepulauan Riau telah ditanami 300.000 pohon bakau, di mana menurut Akar Bumi Indonesia yang merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, penanaman mangrove di Tanjung Piau merupakan cara efektif mengatasi perubahan iklim. Krisis iklim membuat Pulau Batam dan pulau-pulau kecil di sekitarnya terancam oleh kenaikan muka air laut. Sementara hutan mangrove adalah benteng alami bagi pulau-pulau kecil itu. Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggandeng Akar Bumi Indonesia, sebuah organisasi pemerhati lingkungan untuk merehabilitasi hutan lindung mangrove di Tanjung Piayu, Seibeduk, Kota Batam seluas 50 hektar dari total hutan lindung Tanjung Piayu seluas 189.076 hektar. Dengan menanami 300.000 bibit bakau. Maraknya kerusakan kawasan mangrove di Batam sendiri dilatar belakangi oleh reklamasi, pembuatan tambak udang, pembangunan kelong, hingga produksi arang bakau, sehingga memelihara kawasan mangrove merupakan cara efektif mengatasi perubahan iklim, dengan memanfaatkan kekuatannya dalam menangkap dan menyimpan karbon yang diperkirakan 4 kali lebih besar dibandingkan pohon di hutan tropis lainnya. Bahwa mangrove bukan hanya menjadi bagian dari ekologi, mangrove juga menjadi bagian daripada kearifan lokal, dan mangrove juga bagian daripada spirit. Mangrove adalah segalanya untuk masyarakat asli di sini, karena memang mayoritas asli di sini adalah nelayannya. Hanya saja kemampuan bertahan hidup bibit mangrove jika tidak mendapatkan perawatan hanya 60% yang dapat bertahan hidup, sehingga mengubah pendekatan Akar Bumi Indonesia dalam menjalani program konservasi dengan fokus pada upaya pemeliharaan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan bakau. Dari Batam. Pemirsa, Wali Kota Pontianak didampingi dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Kalimantan Barat meninjau proses pembangunan duplikasi dari Jembatan Kapuas Pertama, Kecamatan Pontianak Selatan, Senin 25 September. Pengerjaan proyek strategis nasional atau PSN sebagai penghubung antar kota, antar negara ini telah mencapai 80%. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Handiana, meninjau progres pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas 1 di Kecamatan Pontianak Selatan, Senin 25 September. Progres pengerjaan proyek strategis nasional yang berfungsi sebagai penghubung antar kota di Kalbar dan antar negara, utamanya Malaysia ini, telah mencapai 80%. Dibangun menggunakan APBN senilai 267 miliar rupiah. Duplikasi Jembatan Kapuas 1 memiliki lebar 9 meter dengan panjang 430 meter, terbentang di atas Sungai Kapuas dari Pontianak Selatan hingga Pontianak Timur. Tahapan pengerjaan dimulai pada Agustus 2022 dan diprediksi akan rampung 100% pada Maret 2024. Bahwa ini berjalan sesuai dengan rencana, ya, sudah progresnya positif, dan untuk di lapangan tidak ada kendala teknis lagi yang kita hadapi, ya tinggal terus lanjutkan. Total panjang jembatan sekitar 430 meter. Kita semua sudah siapkan material on-site, dia tinggal pasang saja semuanya. Final 100% di 2024 Maret. Tapi untuk terhubung, ya, insya Allah
Desember masyarakat Pontianak bisa melihat secara utuh jembatan ini. Selain sebagai konektivitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, termasuk distribusi barang dan jasa di Kalimantan Barat, duplikasi jembatan Kapuas 1 juga berfungsi untuk mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah setempat. Pemirsa, Syriza klub pembalap asal Rusia dari Astana Kazakhstan Team menjuarai etapa kedua Tour de Langkawi 2023. Strategi sprint di 100 meter rute ujung lintasan akhir Kuala Terengganu di Kota Baru, Malaysia, dia berhasil mengalahkan Arvid de Kleygen minggu kemarin. Syriza klub pembalap sepeda asal Rusia dari tim Astana Kazakhstan mencapai posisi terdepan etape kedua Tour de Langkawi 2023 yang dilakukan lewat performa apiknya pada sesi sprint di rute penghujung lintasan akhir dari Kuala Terengganu menuju Kota Baru, Malaysia pada 24 September. Dia mencapai garis finish dengan waktu tempuh 4 jam, 15 menit, 14 detik untuk menempuh rute 186,2 km, sehingga ia berhasil merebut posisi terdepan dari peraih etape pertama Arvid de Kleygen dari Tudor Pro Cycling Team yang harus puas berada di posisi kedua. Disusul Janonselo di posisi ketiga. Kepada wartawan, Syriza menyebut melakukan sejumlah taktik, salah satunya adalah mengikuti tim Tudor di sisa menit akhir melakukan sprint panjang di 100 meter menuju ke garis finish di kawasan Mall Aeon Kota Baru. My tactic first sprint one day. You adjusted your tactic, yeah, very well done. Yeah, my tactic was follow this Tudor. Just tactic. Follow Tudor, yeah, it's good tactic. Then last 100 meters full in the wind. Etape ketiga direncanakan akan digelar pada 25 September dengan rute dari Jeli hingga Baling sepanjang 183,1 km dengan melibatkan 4 zona pendakian di Jeli, Puncak Titiwangsa, Seri Banding, dan Sungai Rui, serta 2 zona akselerasi di Jeli dan Tasik Temenggor. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.